Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan RPP Kimia kelas 11 semester 1 dengan KD 3.6 dan 4.6. Alokasi waktu untuk total kedua KD ini yaitu 8 JP, 6 JP untuk 3 kali pertemuan pembelajaran, dan 2 JP untuk ulangan harian. Di sini pada KD 3.6 yaitu materi pokoknya faktor-faktor laju reaksi, 4.6 perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Dengan alokasi waktu 6 kali 30 menit dengan 3 kali pertemuan. Di pertemuan pertama dan kedua membahas mengenai KD 3.6 yaitu faktor-faktor laju reaksi. Di pertemuan pertama faktornya yaitu konsentrasi dan luas permukaan. Di pertemuan kedua yaitu suhu dan katalis, dan pertemuan ketiga membahas mengenai KD 4.6. Di sini kompetensi dasarnya yaitu 3.6 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. 4.6 menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia tak terkendali. Kemudian indikator pencapaian kompetensi IPK atau IPK-nya yaitu 3.6.1 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. 4.6.1 menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Dan ini yaitu tujuan pembelajaran melalui mode pembelajaran guided inquiry learning, dengan proses pembelajaran yang menekankan kepada peserta didik untuk secara maksimal dalam mencari dan menemukan jawaban terkait masalah dan pertanyaan yang diberikan dengan diberikan orientasi berbentuk gambar dan video, eksplorasi dan pembentukan konsep. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan serta menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia tak terkendali. Di sini pada pertemuan pertama, itunya terdapat dua versi luring dan daringnya. Dalam pendahuluan terdapat persiapan, itunya pertama peserta didik menjawab salam guru ketika masuk ke kelas. Hal tersebut merupakan penerapan dari sikap religius yang merupakan atau PPK. PPK ini merupakan penerapan pendidikan karakter. Selanjutnya ketua kelas diminta untuk memimpin doa, penerapan religius, dan seterusnya. Kemudian keenam, peserta didik meminta interaksi pada saat guru mengambil daftar hadir peserta didik. Dengan cara secara online dapat dilakukan dengan Google Form. Dan inilah bentuk dari Google Form dari proses pengambilan daftar hadir peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu persepsi. Jadinya peserta didik diminta untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari mengenai reaksi kimia dengan mengajukan pertanyaan mengenai reaksi kimia dan mengkaitkan reaksi kimia dengan laju reaksi serta teori tumbukan yang terjadi pada reaksi. Untuk itu, guru melibatkan gambar terkait yang dinyatakan yang ada di media pembelajaran berikut. Ini adalah link medianya. Sebelum itu, kita ketahui terlebih dahulu apa pertanyaannya. Artinya peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan guru sebagai berikut. Artinya, apakah Anda masih ingat tentang reaksi kimia? Kedua, apakah yang dimaksud dengan reaksi kimia? Tiga, disajikan gambar reaksi kimia. Keempat, apakah yang bisa Anda amati dari gambar reaksi tersebut? 5, apakah yang dimaksud dengan laju reaksi? Karena apakah hubungan laju reaksi dengan tumbukan antar partikel? Berikut modul media pembelajaran terkait dengan faktor-faktor laju reaksi. Ini adalah media pembelajaran dari KD 3.6 dan 4.6. Terdapat beberapa ikon, yaitu ada ikon tujuan, KD, soal, profil, ikon home,
ikon untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan ini merupakan ikon untuk ke halaman berikutnya. Jika diklik ikon tujuan, maka akan mengarah ke halaman tujuan. Dan home untuk kembali ke halaman utama. Di sini ikon KD, ada KD 3.6 dan 4.6. Ketika diklik KD 3.6, maka akan mengarah ke halaman KD 3.6. Yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. KD 4.6 yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi cara-cara pengaturan penyimpanan bahan untuk mencegah terjadinya perubahan fisika dan kimia tak terkendali. Soal ketika diklik option dari salah satu A atau B, maka akan tampil suatu stiker yang menandakan jawaban kita salah atau benarnya. Ini merupakan jawaban yang benar. Ini merupakan jawaban yang salah. Dan profil, semangat belajar. Dan ini tampilan secara keseluruhan dari media pembelajaran. Di sini merupakan suatu reaksi kimia pembentukan glukosa yang merupakan yang bentuk apersepsi dari pertemuan pertama tadi. Yaitunya reaksi air dengan karbon dioksida akan menghasilkan glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Ini merupakan gambar dari laju reaksi yang nantinya akan membentuk konsep apa itu laju reaksi. Dari gambar inilah peserta didik dapat memahami dan mengambil pengertian apa itu laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ini gambar dari pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dan tumbukan yang terjadi pada laju reaksi dengan konsentrasi yang berbeda. Aturan partikel. Aplikasi. Perubahan fisika dan kimia. Di sini terdapat video pembelajaran terkait KD 4.6, yaitu berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan dengan perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Soal. Lanjut, kemudian pretest, yaitunya peserta didik menjawab pertanyaan melalui tes tertulis yang telah disediakan guru untuk dikerjakan peserta didik. Ini bentuk dari pretestnya, itu dalam bentuk quizzes, 10 pertanyaan. Dua peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas materi yang akan dipelajari. Ketiga, tiap kelompok peserta didik mendapatkan LKPD untuk proses pembelajaran.
Ini merupakan bentuk LKPD yang secara online. Secara offline dibagikan dalam bentuk lembaran. Dan ini dalam bentuk PDF. Ini adalah bentuk cover depannya. Di sini ada dalam LKPD ini tercantum tiga bentuk pertemuan, 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu kegiatan 1 menjelaskan pengaruh konsentrasi dan luas permukaan terhadap laju reaksi dengan menggunakan teori permukaan. Ada aplikasi masalah yaitu nomor 1 konsentrasi dan luas permukaan. Bentuk pertanyaannya, kemudian eksplorasi pembentukan konsep, aplikasinya, dan penutup. Lanjut ke kegiatan kedua, menjelaskan pengaruh suhu dan katalis terhadap laju reaksi dengan menggunakan teori temukan. Dengan format yang sama, hanya bedanya itu merupakan pengaruh faktornya suhu dan katalis. Yang ketiga yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah terjadinya perubahan fisika dan kimia tak terkendali. Orientasi masalahnya disajikan tabel berupa bahan yang akan digunakan, kemudian kita tentukan metode yang digunakan. Metode dalam pencegahan perubahan fisika dan kimia tak terkendali tersebut. Eksplorasi pembentukan konsep, aplikasi, dan setelah peserta didik mempresentasikan, guru menampilkan video terkait pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah terjadinya perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali melalui video pembelajaran seperti ini. Yang telah ditontonkan juga pada video pembelajaran sebelumnya. Penutup, motivasi, yaitu peserta didik menyimak penjelasan dari guru mengenai manfaat dari mempelajari faktor-faktor yang pengaruh laju reaksi kimia, yaitu konsentrasi dan luas permukaan. Seperti contohnya dalam pembuatan larutan garam yang membutuhkan air lebih banyak agar garam dapat larut lebih cepat. Kemudian ukuran kayu bakar yang digunakan harus lebih kecil agar reaksi pembakaran dapat berjalan dengan cepat. Kemudian pemberian acuan, peserta didik diminta untuk membaca KDN IPK, tujuan yang menjadi menggunakan. Masuk ke kegiatan intinya, yaitu ada orientasi masalah. Di sini peserta didik diminta untuk menghasilkan gambar, memperhatikan gambar yang disampaikan guru di kelas terkait faktor-faktor dan pengaruh laju reaksi yang terdapat dalam modul pembelajaran media pembelajaran tadi. Kemudian peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru mengenai gambar yang ditampilkan. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori temukan, bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi berdasarkan teori temukan. Ini telah tertera pada LKPD yang telah ditampilkan tadi pada kegiatan orientasi masalah. Dan juga eksplorasi pembentukan konsep, kemudian ada aplikasinya, penutup, kegiatan kesimpulan, terdapat post test pada kegiatan penutup, pada kegiatan penutup ya, kesimpulan, post test dalam bentuk quizzes. Soal untuk pretest dan post-test soalnya sama, karena pada kegiatan pertama pretestnya dilakukan hanya memancing untuk peserta didik mengetahui konsep lebih awal mengenai faktor-faktor laju reaksi. Namun setelah diberikan suatu materi, diberikan suatu ilmu,
terkait dengan kota-kota radioreaksi, maka dilakukan ulang pengujian tersebut melalui post-test dengan soal yang sama. Kemudian pada pertemuan kedua, dengan format yang sama pada pertemuan pertama, hanya saja bedanya pada faktornya, yaitu di pertemuan kedua membahas tentang suhu dan katalis. Untuk pretest dan post-testnya sama dengan pada pertemuan pertama, karena telah mencakup semua materi, semua pertanyaan yang berkenaan dengan suhu dan luas permukaan dan katalis. Dan di pertemuan ketiga, yaitunya membahas KD 4.6 dengan pendahuluan persiapan persepsi. Kemudian persepsinya di sini peserta didik diminta untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia dengan mengajukan pertanyaan. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan guru sebagai berikut. Apakah Anda masih ingat apa itu perubahan fisika dan kimia? Apa yang telah dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia? Setelah peserta didik menjawabnya, guru menampilkan video mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia untuk memperkuat konsep dari peserta didik. Halo sahabat semua, pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan, hal tidak diberikan tindakan apapun. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama. Ini merupakan video terkait pengertian dan perubahan fisika dan kimia yang dapat ditarik konsepnya oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu pretest. Peserta didik menjawab pertanyaan melalui tes tertulis. Di sini bentuk pretestnya dalam bentuk tulis. Terdapat 8 pertanyaan. Dimotivasi, LKPD sama dengan LKPD yang awal, langsung mencakup 3 kali pertemuan. Gambaran acuan, orientasi kegiatan intinya, ini video pembelajaran yang telah ditampilkan tadi. Kumpulan, ini post-test. Ini pretest dan post-testnya berbeda dengan kisi-kisi yang sama, sesuai dengan IPK kunci yang ditentukan, namun lebih mendalami konsep tentang bagaimana cara pengendalian. Sedangkan pada pretest tadi lebih berfokus pada apa itu perubahan fisika kimia, sedangkan ini sudah lebih masuk ke IPK kuncinya. Terdapat 12 pertanyaan.
Dan selanjutnya untuk ada refleksi, ada rencana tindak lanjut, yaitunya memberikan arahan tentang terkait akan mengadakan ulangan harian. Di sini ada instrumen lengkapnya, tertera pada PDF berikut. Ada kisah-kisah penilaian sikap. Instrumennya dalam bentuk observasi yang dilakukan oleh guru. Kemudian kisah-kisah penilaian pengetahuan. Ada 10 soal. Kemudian instrumennya. Yang merupakan bentuk dari evaluasinya, bentuk dari Google Form. Keterampilan, dan terakhir yaitunya modul pembelajaran. Baiklah, sekian penampilan presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.